Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Saputra dengan NIM 2319553. Hari ini kan menjelaskan video bab 4 dari medan elektromagnetik, yaitu tentang energi dan potensial. D.41, misalkan sebuah lingkaran diferensial dapat dinyatakan garis panjangnya 1 mm mempunyai arah sepanjang vektor 2ax 6ay kurang 3az dengan E sama dengan zax kurang 3y kuadrat ay tambah vaz V per M. Berapa besar kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan 7 mikrocoulomb sepanjang lintasan tersebut jika lintasannya terletak pada PA 123 dan PB 204 dan PC sama dengan 61 min 7. Jawabannya itu sini kita mengetahui bahwa di sini kita mempunyai panjangnya itu sebesar 1 mm dan delta L-nya itu ini ya 2AX kurang 6AY kurang 3AZ dan memiliki energinya itu sama dengan Z AX kurang 3Y kuadrat AY tambah X AZ P per M. Dan untuk muatannya itu sama dengan 7 mikrocoulomb. Pada saat PA123, maka rumusnya itu adalah DW sama dengan QEdL. Lalu kita masukkan rumusnya itu, kita ganti delta W itu sama dengan 7 kali 10 min 6 kali ZAX kurang 3Y kuadrat AY tambah XAZ dikali 2AX kurang 6AY kurang 3AZ per akar dari panjangnya itu akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat kali 10 min 3. Didapatkan min 7 kali 10 min 6 dikali 2Z tambah 8Y kuadrat kurang 3X per 7 kali 10 min 3. Maka kita dapat min 2,3 tambah 18,2 kuadrat kurang 3,1 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan min 75,1 kali 75 kali 10 pangkat min 9 atau min 7,5 nanojoule. Pada saat PB min 20 min 4 itu rumusnya sama. Akar delta W itu sama dengan min 7 kali 10 pangkat min 6 dikali ZAX kurang 3AY tambah ZAX dikali sini kali 10 min 3. Lalu untuk delta W-nya sama, cuman kita hanya berubah PB-nya yaitu ini 2, ini Z-nya min 4, Y-nya 0, X-nya 2 ya. Maka kita dapat 2 kali min 4 tambah 18 0 kuadrat kurang 3 2 kali 10 min 9 itu sama dengan 14 6 Lalu untuk kasus C yang sama, kita sudah mendapatkan delta W-nya, lalu kita hanya masukkan X, Y, Z-nya saja. Yaitu 2 kali X, Y, Z-nya itu min 7 tambah 18 Y kuadrat, 1 kuadrat, kurang 3 kali 6 kali 10 min 9 itu sama 14 nanojoule ya. Lalu untuk nomor D42, tunjukkan bahwa kerja yang sama diperlukan untuk memindahkan muatan 10 kolom dari titik asal 123 ke dalam medan E, 6X kuadrat YAX tambah 2X3 AY tambah 6ZAZ P per M semenjang lintasan berikut. Yang A segmen garis lurus 000 ke 100 ke 120 kemudian 123. Lalu untuk yang B itu garis lurus Y sama dengan 2X, Z sama dengan 3X, dan yang untuk yang C lengkungan Y 2X, Z sama dengan 3X pangkat 4. Lalu untuk jawabannya itu kita mengetahui maka Q sama dengan min 10 Coulomb, dan E-nya itu 6X kuadrat YAX tambah 2X3Y tambah 6ZAZV dari 00 ke 123. Maka perjalanannya itu kita bagi dalam bentuk 3 ya. Dari 0 000 100 dari 100 ke 120 120 123. Maka untuk rumusnya itu min Q integral dari 00100 kita pakai yang X 6X yang ini 6X kuadrat kali AX itu kan dapatkan 10 kali 2X pangkat 3 Y itu sama dengan kita substitusi saja maka kita dapat hasilkan 0 joule. Lalu untuk perpindahan dari W1 ke W2 pada sumbu Y, itu W2 sama dengan min Q, 12, dari 100 ke 120, 2X3 Y, itu sama dengan 10 kali 2X3 Y, itu sama dengan 10 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2. Itu sama dengan 40 Joule. Lalu untuk yang W3,
Itu dari min Q integral 123 120 6 Z AZ. Sama dengan 10 kali 3Z kuadrat itu sama dengan 10 kali 3 kuadrat 270 Joule. Kita dapat W totalnya itu sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 itu sama dengan 0, 40, 270, 310. Untuk garis lurus Y sama dengan 2X, Z sama dengan 3X, itu sama dengan, kita cari dx-nya dulu ya. Maka kita ubah Y ini sama dengan 2X, maka dy itu sama dengan 2dx. Maka untuk Z itu sama dengan 3X dan dz itu sama dengan 3dx. Maka W sama dengan min Q integral E dl. Maka masukkan rumusnya 10 kali integral 0 dari 1, 6x kuadrat Y dx tambah 2x 3 dy tambah 6z dz. Lalu substitusi dy dan dz ini dalam bentuk dx-nya. Maka dy tadi kita dapat 2dx dan dz 3dx. Maka W itu sama dengan 10 integral dari 01 6x kuadrat 2x dx tambah 2x 3 kali 2 dx dan 6,6 kali 3x 3 dx. Itu kan kita dapat 10 integral 01 12 x 3 dx tambah 4 kali x 3 dx tambah 54 x dx. Maka kita dapat 10 integral 0 dari 1 16 x pangkat 3 tambah 54 x dx. Maka kita substitusikan, kita dapat W-nya itu 310 Joule. Dan untuk lengkungan 2 Y sama dengan 2X dan Z sama dengan 3X pangkat 4, sama seperti yang kedua, kita ubah Y dan Z ini dalam bentuk dx. Berarti kita cari dy-nya itu sama dengan 2dx dan untuk mencari z-nya itu dz itu sama dengan 12x3 dx. Maka untuk mencari w itu sama dengan min Q integral E dl sama ya. W-nya itu sama dengan 10 integral 10 6x kuadrat Y dx tambah 2x ketiga dy tambah 6z dz. Lalu substitusi dy dan dz-nya, maka kita dapat segini ya. Dan hasilnya itu juga sama. Lalu 2,4 D4.3 dalam hal medan listrik E berubah terhadap waktu. Medan tersebut tidak perlu konservatif. Ambil medan vektor E sama dengan 5x Y X V per M pada saat T sama dengan 0. Berapa kerja yang diperlukan pada saat itu membawa muatan 0,4 C dari 000 120 sepanjang lintasan. Itu yang A itu dari 000 ke 100 ke 120. Lalu yang B dari 000 ke 020 ke 120. Maka untuk pertama itu kita dapat E-nya itu sama dengan 5x Y AX V per M. Dan untuk yang Q-nya sama dengan 0,4 Coulomb. Maka kita mencari yang A dari 000 ke 120. Dan itu yang A-nya dulu dari 000 ke 100 ke 120. Maka ini kita anggap sebagai W1 ya. Dari 000 100. Kita dapat min Q integral 100,005x Y dx. Maka kita dapat hasilnya W1-nya itu sama dengan 0 Joule. Untuk dari 100 ke 200 itu kita anggap W2. W2 itu sama dengan min Q integral 120,100,0 dy. Maka kita dapat 0. Berarti W total yang A itu sama dengan 0 Joule. Dan untuk kasus yang kedua dari 000 ke 020 ke 120 itu untuk dari 00 ke 100 itu sama ya dari atas W1 kita dapatnya 0 Joule. Dari 100 ke 100 ke 120 kita anggap W2. Maka ini min Q sama dengan 0,4 kali 5 per 2 Y kuadrat X dari 120 ke 020. Maka kita dapat hasilnya eh min 2 Joule. Maka W2-nya min 2 Joule, dan untuk totalnya itu min 2 Joule. Dan D44 diketahui medan E itu sama dengan 40 XYAX tambah 20 X kuadrat AY tambah 20 AZ V per M. Hitunglah yang A untuk VP Q-nya untuk P1 min 1 0 dan Q 213 dan V itu 1 min 1 0. Jika titik acuannya 0 dan Q 213 dan untuk C-nya itu V di titik 1 1 0. Jika acuan 0 di biasa.
kita dapat E-nya itu sama dengan 40 X Y X tambah 20 X kuadrat AY tambah 2 AZ P prime. Untuk V PQ-nya dari P1 min 10 dan Q213. Jadi kita menggunakan jarak yaitu Y kurang YQ sama dengan YP kurang YQ per XP kurang XQ dikali X kurang XQ. Maka Y kurang 1 itu sama dengan min 1. YP-nya itu min 1, YQ min 1 per 1 kurang 2 kali X kurang 2. Maka kita dapat Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 4. Maka Y itu sama dengan 2X kurang 3. Sini kita dapat Y, berarti kita bisa dapatkan DY itu sama dengan 2DX. Lalu untuk mendapatkan ZQ, Z kurang ZQ, kita sudah dapat sini ya Z-nya. Z kurang ZQ itu sama dengan ZP kurang ZQ, YP kurang YQ, Y kurang YQ. Ini untuk yang P, untuk yang Q ya. Jadi kita substitusi saja. Tapi kita dapat hasilnya Z itu sama dengan 3Y per 3 per 2. Maka dari kita dapat Z itu kita bisa ubah dalam bentuk DZ itu sama dengan 3 per 2 DY. Atau 2 pindah 2-nya jadi 2 DZ itu sama dengan 3 D. Dan untuk X-nya itu kita dapat juga itu kita ubah saja yang XQ, XP, XQ. Nah itu X kurang XQ sama dengan XP kurang XQ, ZP kurang ZQ, Z kurang ZQ. Oke, setelah diubah kita dapatkan X sama dengan sepertiga Z tambah 1, maka kita turunkan, maka DX itu sama dengan sepertiga DZ. Atau 3DX sama dengan DZ. Maka untuk yang di sini kita dapat potensial yang dibutuhkan itu V sama dengan integral 1 min 1 0 dan 213. Itu 40 X Y X tambah 20 X kuadrat AY tambah 2Z. Maka kita sudah dapat AX AY Z-nya kita ubah berarti dalam bentuk YAX ini jadi DX, DY, DZ. Berarti kita ubah itu integral 1 min 1 0, 213, 40 X, Y yang kita ubah. 2X kurang 3, DX. Dan untuk X-nya tetap, dan AY-nya kita ubah dalam bentuk 2DX. Dan 2 kali 3DX. Dan ini kita ubah semua dalam bentuk DX, maka kita dapat integral 12, 120 X kuadrat kurang 120 X tambah 6DX. Maka kita cari saja hasilnya dan kita mendapatkan hasilnya itu sama dengan 160. B, jika V di titik P1 min 1 0, jika titik acuan 0 dan Q-nya sama dengan 213, maka V-nya itu sama dengan integral 213, 1 min 1 0, 40 X Y A X, tambah 20 X kuadrat AY tambah 20 AZ. Maka sama seperti yang tadi ya, cuman kita ubah Y X, AY, dan Z-nya, maka kita dapat hasilnya itu sama ya, 160. Dan untuk yang C, jika titik P1 min 1 0, jika acuannya 0 di asal, maka sama seperti tadi, tapi ini terjadi perubahan di sumbu Z ya. Maka berarti Z-nya 0, berarti hanya memakai XY, XY. Maka kita akan dapatkan hasilnya itu sama dengan 20 volt. Oke. Dan untuk yang 5, sebuah muatan titik 1,6 nanocoulomb diletakkan di titik asal dalam ruang hampa. Carilah potensial R sama dengan 0,7 M jika A acuannya 0 di tak berhingga, B acuan 0 pada R 0,5 dan C V sama dengan 5 volt pada R sama dengan 1. Jika acuan 0 di tak berhingga, kita pakai rumus V sama dengan Q per 4 Wim per mililiter 0 kali R sama dengan 1,6 kali 10 min 9 per 4 kali 3,14 kali 8,854 kali 10 min 12 kali 0,7 hasilnya 20,5. Jika acuannya pada R 0,5, berarti kita pakai jarak itu dengan rumus V sama dengan Q per 4 Pi per mililiter 0 R dalam kurung 1 per R kurang 1 per R aksen. Berarti 1,6 kali 10 min 9 per 4 kali 3,14 kali 8,854 kali 10 min 12 kali 1 per 0,7 kurang 1,05. Kita sama dengan V-nya itu min 8,2. Dan untuk yang ketiga itu V sama dengan 5 volt pada R sama dengan 1.
Maka V-nya itu sama dengan Q per 4 Pi per minus 0 R, 1/R kurang 1/R kuadrat. Aksen. Maka V-nya itu sama dengan 1,6 kali 10 min 9 per 4 kali 3, 14 kali 8,5, 4 kali 10 min 12 kali 1/0,7 kurang 1. Maka kita dapat 6,16 volt. Tapi di sini V sama dengan 5 volt, berarti kita buat V2-nya itu ditambah. Maka hasilnya itu sama dengan 11,16 volt. Lalu D46 gunakan persamaan 19 dan 20 untuk mencari potensial di 0,010 yang ditimbulkan oleh distribusi muatan dalam ruang hampa berikut. Yang A, cincin, rho L sama dengan 5 nanocoulomb per M kuadrat, jika rho-nya sama dengan 4 dan Z-nya 0. Yang B, cakram, jika rho-nya itu sama dengan 2 nanocoulomb per M kuadrat, dan untuk rho-nya itu di antara sama 0 dan kecil sama dengan 0 atau besar sama. Dan Z itu sama dengan. Dan untuk yang C, cakram berlubang, rho S-nya itu sama dengan 3 nanocoulomb per M kuadrat, jika rho-nya itu di antara kecil sama 2 dan atau besar sama 4. Dan Z itu 0. Dan untuk yang A, untuk cincin rho L sama dengan 5 nanocoulomb per M kuadrat, itu V-nya itu sama dengan rho L kali A per 2 kali per militas 0 kali akar A kuadrat tambah Z kuadrat. Maka kita dapat V-nya itu sama dengan 5 kali 10 min 9 per 2 kali 8,854 kali 10 min 12 akar 4 kuadrat tambah 10 ke 100. Hasilnya V itu 104,9 volt. Maka dalam bentuk cakram itu P sama dengan 2 nanocoulomb per M kuadrat, itu V-nya itu sama rumusnya itu sama dengan 2 kali 10 min 9 kali 4 kali 2 kali 854 kali 10 min 12 kali akar 16, itu sama dengan 112,94 volt. Lalu untuk yang C sama gitu, ini kan tinggal ubah ini ya. Pasti hasilnya itu sama dengan 3 kali 10 min 9 kali 2 per 2 kali 8,854 min 12 kali akar 16. Jadi sama dengan 84,7 volt. Dan untuk D4.8 diketahui medan potensial itu sama dengan 50 X2YZ dan tambah 20 Y2V dalam ruang hampa. Carilah A itu V pada P123, B EP-nya, dan C-nya rho P-nya, dan D dV per dN. Pada P dan E-nya itu AN pada P. Maka untuk A itu P-nya itu 123 didistribusikan pada V 50 X kuadrat YZ tambah 20 Y kuadrat. Itu sama dengan kita substitusi saja. Itu sama dengan 50 kali 1 kuadrat kali tambah kali 2 kali 3 tambah 20 kali 2 itu sama dengan itu 350 volt. Dan untuk mencari EP-nya itu sama dengan delta divergent V atau sama dengan dV per dx AX kurang dV per dY dan dV per dz AZ. Maka sama dengan dV dx itu sama dengan min 100 XYZ AX kurang min 50 X kuadrat Z tambah 40 Y AY kurang 50 X kuadrat Y AZ itu sama dengan min 600 AX kurang 230 AY kurang 100 AZ per M. Untuk yang C-nya itu timang habis. Dan untuk yang D-nya itu dV per dN itu akar dari 600 kuadrat tambah 300 kuadrat tambah 100 kuadrat itu sama dengan 650. Dan untuk AN-nya itu sama dengan 600 AX tambah 230 AY tambah 1000 AZ per 650. Vektor satuannya sama dengan 0,923 X tambah 0,354 AY tambah 0,1583. 4,9 ini sebuah kutub diletakkan titik asal dalam ruang hampa momennya 400 TE 0,6 A kurang 0,75 AY tambah 0,8 AZ. C. Dan untuk carilah potensial pada A, P, A itu sama dengan 0,05, B, PP 050, C 550, dan D, BO 234. Itu yang A 0,05, berarti kalau untuk dapatkan R-nya itu sama dengan R kurang R aksen, itu sama dengan 0 AX tambah 0 AY tambah 5 AZ.
Kan untuk rumusnya itu sama dengan 400 pi per minoritas 0,6 A kurang 0,75 AY kurang 0,8 AZ yang kita ada kurangin tadi per 4 per pi per minoritas 0 kurang jarak tadi kuadrat kurang 4. Jadi sama dengan ini bisa kita coret ya. Berarti kita dapat itu sama dengan 0,6 A kurang 0,75 AY tambah 0,8 AZ kurang 0 AX 0 AY 5 AZ. Berarti kita dapat hasilnya 8 per 80,3 kali 125 berarti sama dengan 3,2 AZ atau 3,2. Dan untuk PB 0,50 R kurang R itu sama, cuman pada tekanannya yang berbeda. Lalu kita masukkan rumusnya, otomatis R-nya ini sama dan hasilnya itu juga sama. Namun kita perbedaan itu pada AY-nya berarti ya. Di 0,75 kali 5 itu min 375 per 1 per 5. Maka min 3. Dan untuk PC 500 juga sama, cuman perbedaannya yang Y tadi kita pindahkan ke X, berarti 0,6 kali 5 per 5 kuadrat kali 5, berarti 300 kali 125, itu sama dengan 2,4 volt. Dan untuk PD 234, berarti kita langsung kurangkan ya semuanya. Dan untuk R kurang R mutlaknya itu sama dengan akar 29, maka kita masukkan saja dalam rumus, maka kita dapat hasilnya itu 1,376 volt. Dan 4,10 di sebuah di sebuah di sebuah kutub pada dalam ruang hampa terdiri dari 1 nanocoulomb di 0,0001 dan muatan 1 nanocoulomb di 0,0,-0,01 pada titik P, R-nya itu sama dengan 0,2, 6, dan 45% sama dengan 0. Itu dicarilah I, dan besar E timbulkan dari plus 1 nanocoulomb. Maka kita dapat di sini nano 1, coulomb 1 dan coulomb 2-nya itu sama-sama 10 nanocoulomb. Cuma di sini min ya. Maka untuk dapat D itu kita kurangkan saja 0,01 kurang 0,01 kita dapat 0,02 AZ. Mana R-nya itu sama dengan 0,2, Pi-nya sama dengan theta sama dengan 45 derajat, ini theta dan Pi-nya 0. Maka yang A, rumus A itu sama dengan E itu sama dengan Ki D per 4 Pi per minus 0 R3, 2 cos theta tambah theta. Itu sama dengan 10 pangkat min 9 kali 2 kali 10 min 2 per 4 kali 3,14 kali 8,854 kali 10 min 12 dikali 2 kali 10 min 2 kali min 3 kali 2 cos 45 AX tambah sin 45 A theta. Itu kita dapat 2 kali 10 min 11, 111,206 kali 8 kali 10 min 18, 1,41 AX tambah 0,7 A theta. Maka kita dapat hasilnya itu 31,8 tambah 15,09 A theta. Maka untuk mencari besar E-nya itu sama dengan kita akar 31,8 kuadrat tambah 15,89 kuadrat itu sama dengan 35,5. Dan untuk E itu oleh 11 NC itu kita cari Ki, E-nya itu sama dengan Ki per 40 Pi per unitas 0 R kuadrat AR. Itu sama dengan 10 min 9 per 4 kali 3,14 kali 8,854 kali 10 min 12 kali 0,2 AR. Nah, kita dapat hasilnya 224,8 AR. Dan untuk D411, carilah energi yang tersimpan dalam ruang hampa sebuah bola R sangat besar dari 10 untuk medan potensial V sama dengan 100 R dan V sama dengan 100 R kuadrat sin theta. Maka untuk A, untuk W-nya itu sama dengan setengah QV, dan untuk Q-nya sama dengan V kali 4 Pi per unit 0 R, itu sama dengan 100 kali 9,4 kuadrat kali 4 Pi kali 8854 10 min 12 kali 10. 9,82 kali 10 min 6. Dan untuk dapat W-nya itu sama dengan setengah kali Q-nya itu sama dengan 9,82 kali 10 min 6 itu sama kali 100 kali 9,4 kuadrat sama dengan 44,3 milijoule. Dan untuk yang B-nya itu sama dengan setengah IV kuadrat. Berarti kita cari Q-nya dulu, sin theta, sin 48,6 0,75. Q-nya itu sama dengan V kali 4
Pi probabilitas 0R. Sama dengan 100 kali 100 kali 14 1 kali 4 Pi kali 8,854 kali 10 kali 10 sama dengan 35 kali 0,416 kali pi kali 10 min 7. Maka W-nya itu sama dengan setengah kali 35,416 pi 10 min 7 kali Q-nya itu ini V-nya itu 100 sin theta. Maka kita dapat hasilnya itu 33,4 min 7. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.